Tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu hari-hari nahar. Yang sangat dicintai oleh Allah melainkan menyembelih hewan kurban. Paling dicintai oleh Allah, yang paling sangat disukai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah juga Allah sudah bangunkan kita dari tidur semalam ataupun mati sesaat. Karena tidur itu hampir sama juga dengan mati. Ada yang sebagian memang lewat terus, ada yang sebagian dibangunkan. Yang sudah sampai ajalnya tidak bangun-bangun lagi. Yang belum sampai ajalnya maka Allah bangunkan lagi. Maka kita disunnahkan ketika kita bangun membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka doa itu bukan untuk anak-anak kita saja, karena kita sering mengajarkan anak kita, nak baca doa ya. Kita nggak baca. Sebelum tidur kita ajarin anak kita baca doa, alhamdulillah, bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amut. Ketika kita sendirian kita nggak baca. Begitu juga kita ketika bangun tidur kita ajarkan anak kita. Nah, bacaan itu bukan untuk anak kita saja, tapi untuk kita juga. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah sudah menghidupkan. Kalimat di sana itu ahyana ba'dama amatana. Allah hidupkan kita sesudah Allah matikan kita. Dan Allah ingatkan lagi di ujung doa tersebut, wa ilaihin nusyur. Artinya kita akan kembali ke sana. Semua siapapun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami awali pengajian subuh ini dengan membaca sebuah ayat yang berada di dalam surat Al-Munafiqun yang berhubungan mungkin dengan beberapa hari lagi tentang sebuah peristiwa besar, yaitu sebuah kejadian besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari jauh hari Allah mengingatkan kita. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ayat ini simple. Allah ingin mengatakan kepada kita, hai hamba-hambaku, kata Allah, wa anfiq, sedekahlah, keluarkan sedikit daripada hartamu yang aku titipkan, mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan rezeki kepada kalian. Jadi Allah minta wa anfiqu mimma razaqnakum, hai kalian yang ada rezeki, kata Allah, keluarkan, enggak banyak-banyak. Allah hanya minta sedikit, mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum, jangan sampai nanti ketika pas suatu saat ruh berpisah dengan jasadmu, yang ketika itu kamu akan minta, kata Allah. Fayaqula, kamu akan berkata, Rabbi, walaupun kamu menggunakan kalimat Rabb. Kalimat Rabb itu kalimat yang paling Allah sukai, ya. Jadi kalau kita berdoa banyak-banyaklah menggunakan ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Itu cepat Allah kabulkan doa kita. Tapi kata Allah, ketika itu walaupun engkau menggunakan kalimat ya Rabb, Rabbi laula akhartani, ya Rabb, wahai Tuhanku, engkau tunda sebentar saja ya Allah, sedetik saja ya Allah, atau setengah detik boleh juga ya Allah. Untuk apa? Fa'as-saddaq, saya ingin bersedekah ya Allah. Kata Allah, untuk apa kamu bersedekah? Wa akum minas salihin,
Kita ingin menjadi yang soleh, orang daripada golongan orang solehin. Tapi Allah jawab dengan tegas pada ayat berikutnya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan kasih, Pak. Enggak akan Allah berikan waktu kita sebentar, enggak ada. Mau sujud kita lama di sana, enggak Allah kasih lagi. Mau minta bagaimanapun cara mintanya ketika itu Allah enggak izinkan lagi. Disitulah nanti akan ada penyesalan, menyesal, saking menyesal, menangis kita. Mungkin sekarang kita biasa-biasa saja, tapi ketika nanti Allah nampakkan semua yang gaib itu, baru kita sadari, oh, wal akhiratu khairun laka minal ula. Rupanya akhirat yang sebenar-benarnya kehidupan. Nggak ada dunia itu semua. Apapun yang ditawarkan tentang dunia, kita nggak akan mau lagi. Hai, untuk apa sedekah? Ini ada mobil Pajero. Jangan ya Allah. Nggak usah kamu minta. Ini ada dunia yang kamu dulu harapkan. Enggak ya Allah. Jadi semua ditawarkan min duniaku. Bahkan kata Allah, raka'atani khafifatani wa yahqiruna wa tanfiduna ahabbu ilaihi min dunyakum. Yang kita rindukan di sana itu betul-betul amal saleh. Bahkan amal saleh yang paling kecil. Apa tuh kecil? Yang paling apa ya? Yang paling rendah lah. Dua rakaat sunnah. Itu kan paling rendah. Dalam salat katakanlah misalnya. 2 rakaat yang sering kita lalaikan, yang kita sering nggak kerjakan, padahal ada waktu untuk kita kerjakan, tapi nggak ada waktu itu. Tapi ketika kita sudah masuk liang kubur, kita ruh sudah sampai ke, kita minta ya Allah 2 rakaat saja boleh ya Allah. Yang paling kecil Allah nggak kasih lagi, Pak. Menyesal kita. Menyesal, semenyesal-menyesalnya, sangat menyesal. Kalau penyesalan di dunia itu bisa kita perbaiki, Pak. Bapak salah pilih jodoh, ada bapak salah jodoh atau ibu salah jodoh, itu cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya tunggu meninggal dulu satu orang. Misalnya bapak, alah mak, dapat pula si Inong ini, si Inong juga, alah dapat pula si abang ini. Sehingga dia pendam. Sudah coba memperbaiki tapi enggak perbaikan. Kapan dia akan memperbaikinya? Seumur hidup, penyesalannya seumur hidup. Tapi seumur hidup itu bisa diperbaiki apabila di antara mereka meninggal satu orang, maka dipastikan untuk ke depan dia akan mencari yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya ada waktu perbaikan. Kita salah masak, ada juga waktu perbaikan. Katakanlah misalnya kita salah masak, pas masak itu masuk biji apa namanya? Biji asam. Pas masuk biji-bijinya apa rasanya? Pahit kan? Pahit. Tapi udah kita masak, harus kita habiskan hari itu. Tapi dapat dipastikan besoknya pas kita masak, kita sudah siap-siap. Artinya apa? Nggak akan mengulang itu lagi. Kita ambil penyaringnya, baru kita cepat. Artinya ada waktu untuk kita memperbaiki. Tapi hadirin, ketika kita meninggal, pulang kepada Allah, nggak ada bawa amal saleh, menyesal kita, nggak akan ada guna lagi. Nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Itu yang paling pahit. Paling pahit itu, Pak. Ketika kita kembali kepada Allah, nggak ada kita bawa amal saleh. Maka hadirin sedang jawab anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi ini, nggak lama lagi ada sebuah amal saleh yang sangat agung. Kalau kata Allah, dzibhul azim, penyembelihan yang besar, sedekah yang besar. Sampai-sampai kata Rasulullah, ma amalin min ibni Adam ahabbu ilallah fi yaumin nahar
min ihraqid dam. Kata Allah, tidak, kata Rasulullah, tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu hari-hari nahar, yang sangat dicintai oleh Allah, melainkan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, enggak ada. Yang pada tanggal 10, 11, 12, 13 yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sangat disukai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa? Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Karena pada hari kiamat itu mereka, semua binatang ternak itu, semua binatang kurban itu akan datang menghadap Allah. Apa tujuan mereka datang? Untuk memberikan syafaat kepada Allah. Padahal Allah sudah mengatakan seluruh binatang nanti pada hari kiamat itu akan menjadi tanah. Semua jadi tanah. Tapi ada beberapa binatang yang tidak dijadikan tanah. Di antaranya itu adalah hewan binatang yang kita kurbankan. Ada lain juga lagi, unta Nabi Saleh, kibas Nabi Ibrahim, kibas Nabi Ismail. Nah, itulah dia. Nggak akan dijadikan tanah. Dan dia nanti akan datang menghadap Allah memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan hadirin sedang jamaah. Makanya kalau ditanya, bagaimana kurban hari ini, belum mampu. Jawabnya, kadang-kadang dulu, kadang-kadang teman-teman kampung kakak tuh wal tuh leo tuh. Katanya, "Ibang nakubunina alhamdulillah nataboh." Maka kami hanya mampu kampung-kampung. Dia tanya kepada personal, "Bagaimana kurban hari ini?" "Saya sudah kurban." "Kapan?" "Dulu, 10 tahun yang dulu saya sudah kurban." Ini fenomena kita, Pak. Sudah. Jadi seakan-akan itu kurban itu ibadah seumur hidup sekali. Nanti kita tanya lagi, "Bagaimana kurban?" "Oh, tahun ini saya enggak kurban. Yang kurban tahun ini adalah istri saya. Tahun depannya lagi anak saya. Tahun depan lagi orang tua saya." Nah, inilah perlunya fikih kurban, Pak. Perlunya fikih kurban. Yang pertama kita kalau ada jawab yang belum mampu, maka harus dijelaskan mampu itu bagaimana. Jangan mampu menurut kita. Saya enggak mampu nih. Apa standarnya? Kalau Anda mengatakan Anda enggak mampu, apa standar Anda enggak mampu? Ya, saya sekarang enggak ada uang. Kemana uangnya? Uangnya di bank. Uangnya di bank, enggak ada di tangan. Nah, gitu. Makanya kalau kita bicarakan standar mampu itu ada 4 mazhab. Karena hukum kurban itu, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu kurbannya itu, hukum kurbannya wajib. Wajib. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu kurbannya wajib. 3 mazhab lainnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Di atas wajib, di bawah wajib, di atas sunnah. Namanya sunnah muakkad. Tapi keempat mazhab ini sepakat. 4 mazhab ini sepakat. Apa kesepakatnya? Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh seseorang apabila dia mampu untuk berkurban tapi dia enggak mau berkurban. Makruh. Tapi ada yang bilang, kan makruh, Pak, belum sampai haram. Ada berdalil lagi, makruh, belum sampai haram. Ada di nama pembelaan, kan makruh, masih makruh, standarnya kan makruh, masih belum sampai haram. Ingat, makruh yang kita ulang-ulang dengan sengaja bisa-bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi, apa mampu? Mampu dalam mazhab Imam Abu Hanifah karena mereka wajib, maka standar mampu mereka adalah apabila seseorang sudah memiliki harta 200 dirham, maka mereka dikatakan mampu. 200 dirham, kalau nggak salah dalam standar, kalau kita konversi uang kita sekarang, kalau nggak salah itu ada sekitar 800.000.
nggak banyak. Kenapa? Karena memang mereka wajib, itu standar zakat mereka. Makanya di daerah Timur Tengah, Pak, yang bermazhab Hanafi itu hampir semua mereka berkurban. Saya menyaksikan sendiri di Mesir itu hampir saja di rumah-rumah mereka itu semua kurban. Ada semua kurban. Karena di sana ada Hanafi, bervariasi di sana. Hidup damai dalam 4 mazhab. Kalau kita mungkin lebih doyan, kita lebih dominan, kita memang Syafi'i. Tapi di sana semua ada. Di negeri-negeri Timur Tengah itu hampir semua rata-rata orang kurban. Nah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu dalam mazhab Imam Malik dan Hambali, mereka sepakat mengatakan bahwasanya mereka itu adalah sunnah muakkad, tapi standar mampunya bagaimana? Standar mampu dalam mazhab Imam Malik dan Hambali itu apabila seseorang sudah membeli hewan kurban, kemudian dia enggak hidup susah. Setelah itu mereka enggak hidup susah, artinya masih bisa makan, masih seperti biasa. Setelah mengeluarkan uang 2.500.000 beli hewan kurban, baik itu kambing atau misalnya kumpulan dari 7 orang, 2.800.000 misalnya. Setelah dia beli kurban itu, dia enggak hidup menderita, dia enggak susah. Dia bisa makan, anaknya bisa makan, istrinya bisa makan, yang di bawah tanggungannya itu bisa makan semua setelah hari-hari itu. Maka itu dikatakan mampu. Itu dalam mazhab Imam Malik dan Hambali. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, apa kata beliau? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 2. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu bagaimana? Sunnah ain misalnya begini, dalam satu keluarga itu ada suami, ada istri. Suami bergaji, istri bergaji. Dan suami mampu, istri pun mampu, maka itu dianjurkan dua-duanya untuk berkurban. Tapi seandainya di antara mereka suami istri, ada salah satu di antara mereka tidak mampu, hanya suami yang mampu atau hanya istri yang mampu, maka pada mereka dibebankan, dianjurkan namanya sunnah kifayah. Artinya satu saja dari mereka berkurban itu sudah melengkapi yang lain. Makanya dalam bahasanya kafa anil jami'. Satu orang sudah mencukupi untuk semuanya. Maka sering kita dengar ada satu orang berkurban untuk keluarganya. Boleh. Itu sunnah kifayah. Tapi standar mampu dalam mazhab Imam Syafi'i, apa beliau katakan? Apabila seseorang dia sudah membeli hewan kambing, bi ayyumallika qimatuha zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhum ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau apa? Apabila seseorang ada harta lebih dan kemudian dia bisa membeli hewan kurban, dan setelah dia membeli hewan kurban dia bisa hidup ataupun bisa dia menanggung makan orang-orang yang di bawah yang dia nafkahi pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 ataupun disebut dengan hari-hari tasyrik, maka itu sudah dikatakan mampu. Itu sudah mampu, Pak. Misalnya kita sudah beli hewan kurban 2.500.000. Sudah beli. Kemudian masih tersimpan uang kita di ATM, katakanlah 1 juta atau 2 juta. Yang 1 juta atau 2 juta itu bisa menghidupkan dia dan orang-orang yang di bawah nafkah dia pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, maka itu dihitung mampu. Menyatakan dalam mazhab Syafi'i, leh dah belakang meng lehnya dia udip. Dia dapat hukum bisa makan kita pada tanggal 10, 11, 12, 13, ada masih dana untuk kita makan, ada uang atau ada kemampuan untuk kita makan, untuk anak kita makan, istri kita makan 10, 11, 12, 13. Itu sudah dihitung mampu. Tanggal 14 kalau nggak bisa makan, nah itu nggak ada urusan. Imam Syafi'i hanya mengatakan 10, 11, 12 dan 13. Kalau hari-hari itu bisa kalian lewati dengan
artinya enggak lapar kalian, enggak susah kalian, maka itu kalian masuk kepada orang-orang yang mampu di dalam standar Imam Syafi'i untuk berkorban. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang dia mampu untuk berkorban tapi enggak mau berkorban, wala taqrabanna masjidana, jangan engkau dekati tempat sujud kami. Betul. Jangan pernah kalian dekati tempat sujud kami. Ini istimewanya kurban. Nabi, Pak, Nabi. Itu tiap tahun itu beliau berkorban. Tahun pertama 2. Di tahun terakhir pada tahun ke-10 Hijriah, pada peristiwa Haji Wada, 100 ekor unta beliau berkorban. Ada yang mengatakan juga 100 ekor kibas. Tapi ketika kita melihat referensi itu hampir dikatakan 100 ekor unta. Satu unta berapa? Satu unta saya potong tahun kemarin pas haji itu mencapai hampir 4.900 rial, 5.000 rial. Berarti ada sekitar 35 juta lah. 35 juta kalikan 100 berapa, Pak? 3.500. Lihat juta. 3,5 miliar. Itu Nabi. Nabi miskin atau kaya? Hah? Kaya atau miskin, Pak? Miskin atau kaya? Kaya. Tapi Nabi itu pernah tahan lapar. Dalam peristiwa perang Khandaq itu beliau ambil batu, beliau letakkan di perut beliau. Walaupun ketika itu dalam keadaan puasa. Dalam hadis lain ketika beliau pulang, ketika sampai ke rumah beliau buka tudung saji. Kata beliau kepada Aisyah, ada sesuatu yang kau masak ya Aisyah? Enggak ada ya Rasulullah. Akhirnya beliau, kalau begitu saya puasa. Nabi miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Tapi Nabi pernah, berarti Nabi miskin. Kalau Nabi miskin, berarti beliau ketika beliau berkorban 3,5 miliar, tapi Nabi kaya berarti. Itulah Nabi SAW. Luar biasa. Ketika beliau butuhkan itu selalu ada. Kita berapa Pak diminta untuk korban? 2, di sini enggak berapa? Hah? 2,9. Gaji Bapak berapa bulan? Yang SM saya, yang kayak prof. Berapa bulan? 12? Bukan 12, 14 bulan gaji kita, Pak. Ada gaji 13, ada gaji 14. Yang Allah minta apa? Sedikit dari harta kalian, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hai hamba-hambaku, sedikit dari apa yang telah aku infakkan kepada kalian, saya minta sedikit, kata Allah. Kenapa? Jangan sampai nanti ketika kamu sudah menghap, kamu akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, tunda sebentar saja ya Allah. Kenapa? Saya ingin bersedekah, saya ingin berkorban. Tapi ketika itu enggak akan ada gunanya lagi. Makanya kurban itu Pak bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ibadah setahun sekali. Selama kita masih diberikan rezeki, kita dianjurkan untuk berkorban. Karena kurban itu adalah apa namanya? Asal katanya kan dari qarib. Qarib artinya apa? Dekat kan? Dekat. Qarib kalau sudah menjadi kurban, itu yang pertama Allah katakan di dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah mengatakan, "Watlu, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah 2 orang anak Adam. Id qarraba qurbanan. Ketika mereka melakukan pendekatan kepada Allah, ketika mereka melakukan kurban. Karena kurban itu semenjak Nabi Adam itu sudah ada. Ketika itu Habil dan Qabil berkurban. Qabil dia berkorban dengan hasil panen yang buruk, sedangkan Habil dia berkorban dengan seekor kibas yang besar, yang cantik, yang gagah. Kata Allah, fatuqbila min ahadihima,
yang diterima oleh Allah hanya satu kurban, yaitu kurbannya si Habil. Kenapa? Karena Qabil dia berkurban tidak ikhlas kepada Allah. Dia kurbankan dari sesuatu yang jelek, yang orang lain, jangankan orang lain, dia pun tak suka dengan yang dia kurbankan itu. Makanya kurban itu Pak yang terbaik. Kurban itu yang terbaik. Makanya ketika beli hewan kurban itu lihat 4 syarat. Yang pertama nggak boleh cacat. Yang pertama 3. Yang pertama ketika beli hewan kurban itu yang pertama nggak boleh cacat. Cacatnya yang mana? Nggak boleh telinganya nggak ada, telinga sebelah nggak ada, buta matanya. Kemudian yang kurus. Kenapa? Yang kurus itu nggak ada mukhnya, laisa mukhiha. Artinya laisa mukhiha itu nggak ada otak. Maksud nggak ada otak apa? Ketika kita lagi lembu hana vitamin, kan di lembu atau di kambing itu kan ada apa namanya tuh? Kita hisap tuh obat darah tinggi itu apa? Sumsumah tuh. Jangan sampai ketika padi hisap tuh nggak ada sumsumnya. Itu artinya apa? Artinya itu yang nggak ada otaknya. Kalau bahasa kitabnya nggak ada otaknya. Artinya nggak ada otak, nggak ada vitaminnya, kurus. Yang kurus nggak boleh, yang buta mata nggak boleh, yang putus telinga yang nggak boleh, yang pincang juga nggak boleh. Itu diperhatikan dan sudah mencapai umur. Kalau unta menjalani 6 tahun atau sudah genap 5 tahun. Sedangkan untuk apa namanya, untuk sapi untuk kerbau di sini dikatakan kalau yang sapi atau kerbau sudah menjalani 3 tahun, artinya sudah genap 2 tahun. Kalau kambing biasa sudah menjalani 2 tahun, sudah genap 1 tahun. Itu syarat untuk beli kurban. Maka lihat nanti ketika beli kurban itu diperhatikan. Jadi ada syariatnya, ada teknik kurbannya. Jadi Nabi itu Pak, ketika beliau berkurban, yang beliau ambil berapa? Yang beliau ambil itu cuma hati. Ambil hati, beliau bakar, beliau makan. Jadi enggak ada beliau ambil. Boleh. Tapi Ustaz kan ada sepertiga. Iya betul. Maka diistihad oleh ulama apa? Sepertiga boleh ambil untuk si kurban. Lebih jangan. Makanya jangan minta lebih nih, Pak. Ini kadang-kadang mirisnya kita orang kurban tuh kata-kata sini nggak ada, penuh kulkas, lehetun tuh mengunjuk baju. Sebenarnya kurban itu adalah membahagiakan orang lain. Maka kalau kita membahagiakan orang lain, berikan penuh. Oh, ada hak kita sepertiga, alhamdulillah ambil. Karena diperbolehkan sepertiga, lebih jangan. Kalau misalnya nggak ada lagi sudah habis terbagi, bagaimana Ustaz? Ya udah nggak masalah. Tapi saya berkorban, saya nggak mau. Jangan. Ini yang lebih miris lagi, telepon. Mas Suhadi, Ustaz Suhadi, tolong ya, ekor itu pindah untuk saya ya. Astagfirullah. Biar laki-laki Pak. Tolong lidah, tolong ini, tolong itu, enggak usah. Biarlah mereka dicang-cang betul. Kalau dalam mazhab ini semua dicang-cang, Pak. Sampai kulit-kulit itu dicang. Tapi boleh nggak kita untuk bersedekah? Boleh, nggak ada masalah. Tapi pastikan itu untuk memang dibagikan semua. Dan jangan nggak boleh dijual atau diupahkan. Misalnya kita sewa penjaga. Sudah kita sewa penjaga, kita kasih ongkos dia untuk penjaga itu daging taboba matanya. Boleh? Enggak boleh. Lalu bagaimana juga? Yang boleh itu diupahkan dari uang. Berapa? Padu dalam 3 koh. Berapa kamu kau sekali potong 1 lembu berapa? 300.000. Bayar 300.000. Udah selesai. Oh, memang ada hak dia 1 kantong, kasih 1 kantong. Tapi jangan, oh ini karena
kahek dron cek 5 boh. Enggak boleh kita upahkan. Enggak boleh kita upahkan. Apalagi misalnya uang kulit misalnya. Misalnya nih kulit enggak ambil, jual. Ambil uang jual tu bayarkan untuk si pemotong. Enggak boleh. Fala udhiyata lahu. Enggak ada kurban. Bagi seseorang yang menjual kulitnya, dia jual kulitnya, kemudian uang kulit yang diberikan kepada si fulan tadi yang pemotong ada sebagai upah, maka fala udhiyah lahu. Dia tidak melakukan kurban. Ini Imam Syafi'i, ini hadis, dan Imam Syafi'i mengatakan dan berdasarkan pada hadis Rasulullah, man ba'a, barang siapa yang menjual kulit dan kemudian dia berikan uang itu kepada si penjagal atau sebagai ongkos, sebagai ujrah, maka dia tidak dikatakan berkurban. Ini hati-hati kita. Makanya penitia itu relawan sebenarnya, Pak. Iya, Pak. Penitia itu relawan. Relawan apa? Siap enggak dibayar. Siap enggak dibayar. Tapi kalau dibayarnya pakai uang operasional boleh enggak? Boleh. Itu boleh, enggak ada masalah. Misalnya kita sudah persiapkan uang operasional. Begini, untuk yang potong kepala, untuk yang cang-cang kulit, untuk yang buka perut, yang pacang-cang perut. Itu enggak masalah, pakai uang operasional. Yang jangan apa? Yang jangan diongkoskan daripada daging kurban. Itu teknisnya. Jangan sampai nanti kita salah dalam melaksanakan kurban orang lain. Walaupun dia sudah selesai, ya, kan sudah akad. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, fatihu biha nafsan. Kata hadis Rasulullah di ujung hadisnya, kata Rasulullah apa? Bersemangatlah kalian dalam berkurban. Bersemangatlah. Jangan sampai enggak berkurban. Jangan sampai ibadah itu terlewatkan begitu saja. Kenapa? Nanti akan menyesal, Pak. Menyesal semenyesal-nyesal. Tapi penyesalan itu tak akan ada gunanya lagi. Lewat dari tanggal 13 bukan lagi kurban. Tanggal 14 kita potong 14 Hijriah. 14 Zulhijjah. Itu bukan lagi kurban. Karena kurban 10, 11, 12 dan 13. 13 ketika pas datang maghrib itu terakhir. Selesai itu bukan lagi kurban. Walaupun kita banyak uang ketika itu, tapi itu bukan lagi kurban. Itu sudah menjadi sedekah. Maka hadirin sedang jaman Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah. Bahkan dalam mazhab Imam Malik dikatakan, Pak, apa yang beliau katakan? Walau istata'a ayyastadid istadad. Artinya apa? Andai kata dalam bulan itu hendak kamu berkurban, kamu enggak punya duit, boleh kamu berhutang. Boleh berhutang. Diperbolehkan berhutang. Artinya begini, ini kan sudah dekat kita dengan kurban, tapi sekarang nggak ada uang. Tapi bulan depan nanti atau bulan berikutnya ada uangnya. Datang kepada Bang Zuhadi, Bang, Ustaz, saya ini bulan ini nggak ada uang. Pakai uang Ustaz dulu. Ustaz kan banyak uang. Amin. Ustaz kan banyak duitnya. Oh, misalnya sama Ustaz Zali nggak ada, datang ke Prof. Prof itu lebih banyak lagi. Ini utang dulu, Prof. Tapi bulan depan saya ganti misalnya. Boleh. Walau istata'a ayyastadi istadan. Seandainya kamu waktu itu nggak ada uang tapi bulan depan ada uang, maka boleh untuk kamu berhutang. Untuk apa? Untuk kurban. Begitu istimewanya kurban. Kurban itu maknanya itu kalau kita lihat dalam sisi bahasa Arab, atas wazan fu'lan. Semua kalimat ini kalau sudah atas wazan fu'lan isim, itu maknanya apa? Ibadah, artinya apa? Sempurna. Makanya kurban itu pendekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran. Kenapa dikatakan Quran? Asal katanya apa? Qara'a. Qara'a artinya apa? Bacaan. Qara'a artinya membaca. Qira'ah bacaan. Quran artinya apa? Bacaan yang sempurna. Kurban asal kata daripada tadi dekat. Ketika sudah menjadi kalimat kurban, dia menjadi maknanya pendekatan kepada Allah yang sangat sempurna. Itulah dia kurban. Makanya besar sekali ya, pahala kurban.
Makanya Nabi nggak pernah beliau melewatkan, nggak pernah beliau melewatkan. Maka berkurbanlah. Saya belum mampu, tanya pada hati kecil kita. Kira-kira lo mampu kan? Hati kecil tu nggak bisa bohong ya Pak. Hati kecil nggak akan bisa bohong. Saya mampu nggak ya? Tapi kalau saya lihat ini mampu, saya kayaknya mampu kurban. Jangan terlewatkan ibadah kurban. Dzibhun azim. Untuk kita nggak diminta anak, Pak. Salah satu hikmah daripada kurban ini adalah mensyiarkan daripada syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, orang yang paling dia cintai. Makanya kurban itu lan tanalul birra hatta tunfiqun. Lan tanalul birra, tidak akan dikatakan kamu baik sebelum kamu menafkahkan, sebelum kamu memberikan yang terbaik daripada yang ada di sisi kamu. Albir itu, albir itu sifatnya, orangnya mabrur. Mabrur, kan pernah dengar haji mabrur? Banyak orang yang haji itu kita mohon ketika dia pulang menjadi haji mabrur. Nah, mabrur itu boleh nggak kita pakai pada selain haji? Boleh. Mana contoh? Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Selama kita baik dengan sesama manusia, maka juga kita dikatakan albir atau mabrur. Tapi syaratnya tadi itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan kamu sekali-sekali dikatakan mabrur apabila kamu tidak memberikan yang terbaik daripada sisi kamu. Baru kita mendapatkan gelar mabrur. Masalahnya sekarang jangankan memberikan, tajuk pinjam yang terbaik benar enggak hek. Betul bang? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau Anda ingin dikatakan mabrur, berikan yang terbaik. Sekarang Allah minta itu hanya sedikit harta kita, Pak. Belilah daging kurban ataupun kurban hewan kurban yang terbaik. Yang terbaik. Enggak banyak Allah minta, katakan 2.800.000 kambing, paling enggak 3 juta atau 3,5 juta. Nabi Ibrahim anak, kenapa anak? Karena ketika itu beliau memanjakan anak itu luar biasa. Sayang sekali beliau kepada Nabi Ibrahim. Diminta oleh Allah, sanggup enggak kamu berikan yang terbaik pada waktu itu? Yang terbaik pada waktu itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim. Antara perintah Allah dan perasaan sebagai orang tua. Tapi beliau berhasil mengorbankan perasaannya sebagai orang tua hanya untuk memenuhi hajat Allah Subhanahu wa taala. Untung kita enggak diminta anak. Bayangkan Pak, kalau syariat Nabi Ibrahim itu sempat enggak diganti dengan kibas, tetap Nabi Ismail dipotong, mungkin kita akan tiap tahun mengorbankan anak kita. Apalagi kalau anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu anak-anak milenial tuh. Pandai-pandai semua. Kalau kita buat rapat, misalnya buat rapat untuk mengorbankan, duduk semua, ada si kakak, ada si abang, ada si adik, ada kita, ada istri kita, musyawarah kita. Ini tahun ini siapa yang kita korbankan? Tahun ini siapa yang kita korbankan? Bagaimana kalau si abang aja, misalnya nih, kata ayahnya, abang aja boleh korban tahun ini. Aduh ya, kayak mana ya? Abang mau final ini bentar lagi. Kalau enggak si kakak baru saja naik kelas 3, masa harus korban? Kalau enggak si adik, janganlah, adik baru masuk sekolah. Akhirnya kompak mereka bertiga, hasil keputusan kami ayah, bagaimana kalau ayah saja kita korbankan? Dipegang adik-adiknya. Adik kita bisa apa? Anak-anak sekarang itu pintar sekali itu. Anak-anak teknologi, anak-anak milenial, anak-anak gen berapa itu? Gen apa namanya? Gen Z hebat-hebat sekali mereka dalam bicara. Untung enggak ada, bukan anak, tapi yang diminta hanya seekor kibas atau seekor kambing atau seekor kerbau. Itu pun untuk 7 orang. Enggak boleh lebih. Boleh enggak? Kami ini 30 orang ingin kurban.
Boleh? Nggak boleh. Itu bukan kurban, itu sedekah. Kurban bisa jadi. Kayaknya kadang kita ada kan di sekolah, ini kumpul uang kurban ya, satu orang 100.000, 100.000. Ada 30 anak, 3 juta. Itu kurban atau bukan? Itu sedekah atau hadiah. Ada 2 akad di sana, satu akad hadiah, satu hadiah kurban. Bisa saja nanti dia yang kurban, datang si ibu terima uang 3 juta, dia beli itu kambing, dia kurban atas nama dia, anak-anak memberikan kepada ibu, sedekah. Kenapa? Nggak boleh lebih daripada 7 orang. Kalau kurang boleh? Boleh. Misalnya satu kelompok yang terakhir hanya 3 orang, nggak cukup lagi 7 orang. Ini bagaimana kesimpulannya? Kami tetap beli lembu, Ustaz. Kami tetap beli lembu, tapi hanya 3 orang. Baik, kami tambah uangnya. Sah, sah. 3 orang jadi, 1 orang pun jadi. Kalau dia mencukupi, nggak masalah. Yang jangan lebih daripada 7 orang. Satu kambing boleh untuk 1 orang. Tapi istri saya nggak ada, tapi saya ingin saya berkorban atas nama saya dan atas nama keluarga saya. Boleh? Boleh. Boleh. Pastikan kalau istrinya nggak mampu. Tapi kalau mampu, dua-duanya berkorban. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mulia sekali, istimewa Pak. Istimewa kurban ini ibarat kita memberikan sedekah agar orang lain bahagia. Membahagiakan orang lain. Maka kalau kita ketika ingin membahagiakan orang lain, jangan kita order dari kurban kita. Biarkan orang lain yang menikmati. Ustaz, saya perlu ekor. Enggak usah, jangan. Nanti jawab Ustaz Sadi, Ustaz, kalau bisa ekor untuk saya lah. Oh boleh Pak, di Lambaru banyak. Sebagian lagi. Kadang ada sebagian masyarakat kita, saya Pak, ini pengaduan, ini pengalaman, ada yang mengadu kemarin, Ustaz, saya sudah 15 tahun di kampung ini berkurban, tapi sedikit pun saya nggak merasa ekornya, nggak tahu entah lari kemana. Rupanya ekor juga masih bisa berjalan ya Pak. Lalu bagaimana? Ambil ekor itu cang, bagi tumpuk. Saya mau lidahnya, ambil lidahnya, bagi. Biar orang merasakan semua, Pak. Jangan satu orang yang merasakan. Kenapa kita minta ekornya? Karena ekor itu kalau disup enak sekali, orang lain juga perlu enak. Karena kita kurban ini setahun sekali membahagiakan orang lain. Maka hadirin sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua utuh semua itu. Untuk kita berikan, kita infakkan semua untuk orang-orang yang ingin kita bagikan. Tapi boleh ambil? Boleh. Berapa? Paling banyak 1/3. Di atas itu jangan. Nah, jadi begitu, Pak. Gimana? Siap berkorban? Siap berkorban? Paling enggak siap berkorban jiwa dan raga. Kalau enggak berkorban, paling enggak membantu menjadi relawan. Allah, ada selesai Pak? Ada jawab? Ada kan? Oh ada. Silakan. La tasihhu al-udhiyah illa an takuna min ibil aw baqar aw ghanam wa minhu al-ma'is. Wa afdaluha al-ibil thumma al-baqar thumma al-ghanam. Ini ada di dalam kitab fiqh al-manhaji lil mazhab al-imam Syafi'i. Kata beliau apa? Tidak sah kurban itu melainkan daripada unta, kerbau atau sapi ataupun kambing ataupun biri-biri. Wa afdaluha. Apa afdaluha? Yang paling baik di antara mereka itu pertama al-ibil. Ibil unta. Semua al-baqar. Oh kita enggak ada unta, maka al-baqar, sapi atau kerbau. Summa al-ghanam. Kemudian baru kambing. Jelas Pak? Artinya wa afdaluha al-ibil. Paling terbaik antara mereka pertama unta. Summa al-baqarah.
yaitu sapi atau kerbau. Summa al-ghanam, kemudian baru kambing. Lalu posisi kita sekarang, saya ingin kurban itu kambing, tetap sah, tetap mungkin ya peringkat. Kalau misalnya kita peringkat, kita lihat peringkat di sini afdalnya dia dimulai dengan unta, kemudian terus sapi atau kerbau, baru kambing. Tapi saya ada kemampuan hanya untuk kambing, saya dan keluarga untuk kambing, boleh, nggak masalah. Afdal juga. Jadi semuanya rata. Kenapa? Karena mungkin dilihat dari sisi lain, saya ini satu orang kambing itu 7 orang, sama-sama afdal. Cuma mungkin tingkatannya. Di tingkat mungkin dari paling atas terus ke bawah. Masalah mana yang terbaik? Semua terbaik. Mungkin peringkatnya saja, tapi semua menjadi baik. Yang inti dalam berkorban adalah keikhlasan kita kepada Allah. Ada nanti dia korban lemosin, yang harganya berapa puluh juta, tapi mungkin nggak ikhlas, misalnya nggak ikhlas, masih terbaik dia korbankan seekor kambing. Makanya intinya tadi, pertama kita ikhlas, kemudian yang terbaik di sisi kita. Hari itu yang terbaik di sisi kita adalah seekor kambing, korbankan seekor kambing. Hari itu yang terbaik di sisi kita hanya ada uang 2.800.000, hanya cukup untuk membeli untuk 7 orang, korbankan. Itu yang paling penting, pertama. Yang kedua, seandainya ada tetangga kita yang sedang melarat, dia datang kepada kita, membutuhkan kepada kita, dan kita pun yang ada uang cuma itu, kemana kita arahkan? Apakah kita berkurban atau kita berikan kepada yang kira-kira menyederhana tajuknya, hanya membuat baju sih? Ya tentulah diutamakan yang ini. Kenapa? Karena itu memang dalam keadaan darurat. Ini hanya tajuk meninggal ya. Ini hanya tajuk, hanya itu baju burunya. Mau menyebutnya tajuknya berkurang dari 2.800.000, katakanlah diminta semua, dan kita nggak ada uang lain misalnya. Utamakan dia. Kenapa? Baik kadang-kadang ada meninggal, tambah keluarga meninggal. Kalau ya, baik. Kalau ada uang lain nggak ada masalah. Ataupun ini saya berikan kepada beliau, saya akan berutang. Kenapa? Bulan depan saya ada uang lagi nanti. Silakan berutang. Kenapa? Bulan depan dipastikan saya ada uang untuk membayar utang ini. Boleh. Ya, begitu istimewanya kurban. Oke, ada lagi, wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Kira-kira selesai? Ya. Waalaikumsalam. Ini menarik. Ini hampir setiap musim, setiap kurban rata-rata tempat berkumpul. Nah yang bagus, hanya mengat kamu Ustaz. Kenapa kan? Karena goknya dari beliau, goknya gejaga, gekoh loh. Goknya pi hanya payah ngelain, le cukup ulai betul. Kalau itu atas nama upah, tak boleh. Atas nama upah tak boleh. Karena sebagai uang capek dia, ini tak boleh. Karena kenapa? Karena dari daging kurban itu nggak boleh kita upahkan. Kasih uang dari uang operasional. Berapa jatah dia? 300. Ini uang 300. Ini Ustaz, semua Ustaz dengan uang bawa ke sini, jaga dia, kasih makanan dia, semuanya 500. Kasih 500. Dari mana uang operasional? Dari si pekurban. Si pekurban harus rela. Kenapa? Karena dia nggak mau sendiri. Nabi itu beliau buat sendiri, beliau potong sendiri, beliau cang sendiri, beliau bagi sendiri. Kita mau begitu, boleh, nggak ada masalah. Cuma kita kadang-kadang nggak sanggup untuk memotong, nggak sanggup untuk kita untuk tak itu, nggak sanggup. Maka kita panggil orang. Tapi dengan syarat apa? Ongkoskan. Bukan kita ambil hewan kurban itu, daging kurban itu kita berikan untuk dia. Nggak boleh. Ini masalahnya satu kepala dia minta. Kalau sebagai upah nggak boleh.
Tapi seandainya ada izin misalnya dari 7 orang, kedua lah kan, ni pagi-pagi kan kita masak nih, masak. Masa nggak ada masak misalnya? Ada izin, okey, ada izin. Tapi ingat, jatah sepertiga anda itu yang diambil. Kan kita ada sepertiga, tiap-tiap korban sepertiga, 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 sepertiga. Nah, ketika mereka dibagikan sepertiga, jangan kasih lagi sepertiga. Kenapa? Karena hak mereka itu sudah diikhlaskan dari kepala tadi. Atau lebih baik, anak pucuk atau anak pucuk lagi yang sepertiganya, lebih elok lagi. Kami kan sudah minta izin, ya udah minta izin. Tapi yang anda minta izin punya siapa? Oh, punya si pekorban kelompok satu. Okey, kelompok satu. Untuk kelompok satu nanti, orang-orang kelompok satu jangan lagi ambil sepertiga full. Kenapa? Karena dia sudah mengikhlaskan untuk dimasak misalnya. Atau lebih indah lagi apa? Ini kemarin ada yang Ustaz, misalnya dari lebih beli hewan kurban. Hampir rata-rata kami ada 12-15 kelompok. Tapi waktu beli ada uang lebih. Nah, misalnya kan kumpul 2.500.000, semua 17 juta. Rupanya pas beli ada 15 juta. Jadi kan ada lebih semua. Bagaimana kalau uang lebih itu kami beli lagi 1 ekor sapi? Untuk apa? Untuk kami potong, untuk kami makan. Boleh? Boleh. Kalau ada izin dari semua orang yang berkorban. Kami izin semua. Okey, potong. Boleh kami makan? Boleh. Ngangan ule aja netak nampaknya biju. Kenapa? Itu bukan kurban. Oh Ustaz, saya ingin bagi untuk pada orang yang potong-potong kulit tadi. Kasih. Kenapa? Itu bukan kurban. Mau masak kami, boleh. Mau sate pun boleh. Tak ada masalah. Hari itu kita bakar-bakar sate, tak masalah. Silakan. Itu solusi. Atau solusi lainnya biar tak ada fitnah lagi apa? Sebelum hari raya, sebelum hari pemotongan seminggu datang ke Lambaru, beli 1 kepala. Beli 1 kepala, masak pada hari itu. Lebih amal lagi. Yang intinya apa? Jangan daripada daging kurban. Dan ingat lagi Pak, satu lagi, jangan sampai kurban itu kurban nazar. Kurban nazar lah yang lembut. Kurban nazar tak boleh diberikan kepada si pekurban, kepada dia dan kepada keluarga-keluarga yang di bawah tanggungan dia, tak boleh kita berikan daging kurban itu. Kurban nazar. Mana kurban nazar? Kalau saya lulus tahun ini sebagai PNS, saya akan berkurban. Itu nazar. Kurban nazar. Lulus dia. Ustaz Suhardi, ini kurban saya, tapi ini kurban nazar. Kalau itu kurban nazar, nggak boleh kita berikan daging untuk dia. Nggak ada hak dia sepertiga di situ. Jadi semuanya, semua disedekahkan. Kecuali nanti nego dia sama kawannya. Hai, kacau dia buat kerja okey. Nanti, nggak masalah. Nego-nego nanti. Yang intinya apa? Nggak boleh. Kalau kurban nazar, ya, jadi begitu kalau masalah yang kepala tadi. Kami ingin masak dan masak untuk bersama-sama. Boleh. Punya siapa? Bunyilah ada tahu. Kalau ada tahu izin selesai. Okey, wallahu a'lam. Cukup ah. Nanti kita buat diskusi kecil lagi. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kalau ada kesalahan mungkin dari kami, yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan lagi, boleh nanti kita lanjutkan diskusinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kami pribadi dan umumnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.